Inilah sosok AKBP Achirudin Hasibuan, seorang perwira menengah polisi yang membiarkan anaknya menganiaya Ken Admiral seorang mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Penganiayaan brutal itu membuat anak AKBP Achirudin Hasibuan berinisial A ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut pada Selasa. Anak AKBP Achirudin Hasibuan jadi tersangka setelah kasus yang dilaporkan pada Desember 2022 itu viral di TikTok dan Twitter. Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap 2 laporan yang telah masuk ke Polda Sumut. 2 laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat atas nama Ken Admiral, serta laporan yang dibuat oleh A dengan putusan adalah bukan tindak pidana. Sudah kita lakukan gelar perkara terhadap 2 laporan. Untuk perkara penganiayaan pelapor Ken Admiral, dan laporan oleh A, kata Sumaryono kepada awak media. Dari hasil gelar perkara itu, akhirnya A ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Polda Sumut juga akan menangkap A berdasarkan LP yang dibuat korban. Kita akan melakukan upaya paksa terhadap saudara A dengan LP 3895. Karena ini adalah pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 5 tahun maka akan kita lakukan upaya paksa, katanya. Kombes Sumaryono mengaku terkendala kasus ini akibat korban yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Sebenarnya tidak ada kendala dalam pemeriksaan. Tapi kendala karena kemarin kita terhambat pelapor Ken Admiral sedang belajar di luar negeri. Jadi menunggu yang bersangkutan datang untuk pemeriksaan. Ia menuturkan saat ini Polda Sumut masih mendalami motif penganiayaan mahasiswa yang dilakukan oleh anak perwira Polda Sumut. Kemudian motif, masih didalami. Ini berkisar terkait motif asmara, tuturnya. AKBP Achirudin Hasibuan sebelumnya menjabat sebagai Kaurbin Opsat Narkoba Polda Sumut. Setelah kasus ini terungkap AKBP Achirudin akhirnya dibebas tugaskan alias dinonjobkan dari jabatannya. Hal ini diungkapkan Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung, saat menggelar konferensi pers di Balai Wartawan Polda Sumut. Yang menjadi korban adalah Ken Admiral. AKBP A terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Undang-Undang Kepolisian. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Fungsi Kode Etik Polri, yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, papar Dudung. Lanjut Dudung, guna keperluan pemeriksaan, Achirudin Hasibuan telah dinonjobkan. Untuk pemeriksaan, saudara A dievaluasi dan sementara dinonjobkan tidak menjabat sebagai Kaurbin Opsat Narkoba Polda Sumut, tegasnya. Sempat beredar kabar ini kasus kedua yang dilakukan AKBP Achirudin karena pada 2017 dia diduga melakukan hal serupa. Terkait hal ini, Dudung mengaku belum menerima laporan tersebut. Yang kami ketahui sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari. Kami baru mendalami LP yang tanggal 7 Februari, ini yang 2017 belum kami terima laporannya, kata Dudung. Menurut Dudung, Achirudin terbukti bersalah melanggar kode etik dan akan ditahan di tahanan khusus. Karena belum melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, kita masih melakukan penahanan di sini, ucapnya. Dia juga mengatakan, akibat perbuatannya, Achirudin diancam sanksi demosi atau ditempatkan di tempat khusus. Ancamannya bisa demosi, bisa ditetapkan di tempat khusus, katanya. Dalam peristiwa penganiayaan tersebut, 4 orang ditetapkan menjadi pelaku yaitu Aditya, AKBP Achirudin Hasibuan, Abang Aditya, dan pria tak dikenal yang menodongkan senjata. Dalam laporan polisi korban, Ken Admiral yang berstatus sebagai mahasiswa, menyebutkan bahwa ayah dari pelaku juga mengomandoi trik-trik bela diri yang harus dilakukan, demi mengunci, mematikan gerak, korban. Bila menilik keterangan tertulis pada foto berita acara pemeriksaan, yang diketahui penganiayaan ini terjadi pada 22 Desember 2022. Tertulis bahwa musababnya adalah kaca spion Ken Admiral yang dirusak oleh korban. Ken Admiral kemudian menyambangi rumah A yang berlokasi di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia. Ken tak sendiri, ia mengajak serta 5 temannya, yakni Rio, Fajar, Rizky, Yazid, Tesar. Tujuannya untuk meminta ganti rugi pada pelaku. Setibanya di tujuan, yang keluar adalah abang kandung pelaku, yang juga berinisial A. Lalu disusul oleh AKBP Achirudin Hasibuan, tak lain ayah kandung dari pelaku perusakan kaca spion. AKBP Achirudin Hasibuan menanyakan maksud kedatangan, dan dijawab Rio untuk meminta ganti rugi kaca spion mobil Ken yang rusak. Sempat pula ditanyakan kenapa datang malam-malam begitu. Rio menjawab lagi, kalau masalah itu lebih baik diselesaikan secepat mungkin, ketimbang berlarut-larut. Diduga AKBP Achirudin Hasibuan tak terima, hingga menyuruh seorang pria berbaju kaos putih untuk mengambilkan senjata laras panjang. Saat si pria keluar membawa senjata, bersamaan pula si pelaku perusakan spion keluar dari dalam rumah dan langsung menerjang Ken. Sang ayah,
AKBP Achiruddin Hasibuan meminta kawan-kawan Ken dan yang lain untuk tidak melerai. Korban yang diterjang sontak terjatuh dan dihajar habis-habisan oleh A. Menurut pengakuan korban, ia sudah memohon ampun, namun tak digubris. Kepalanya dibenturkan ke lantai pelataran rumah hingga mengucurkan darah segar. Pelaku tampak sangat emosional dengan membenturkan kepala korban berulang kali, menendang dengan kaki hingga memijak. Korban dalam video penganiayaan yang beredar, tampak tak berdaya. Hanya bisa melindungi kepalanya dan terkulai lemas. Mendatangi rumah korban, Elvi Indri, ibu kandung Ken Admiral korban penganiayaan mengaku tidak ada iktikat baik dari para pelaku. Saat ditemui, Elvi Indri mengatakan AKBP Achiruddin Hasibuan ayah dari tersangka penganiayaan, sempat mendatangi kediamannya dengan tujuan untuk meminta maaf. Namun, bukannya berdamai, Achiruddin malah meluapkan emosinya dengan kasar kepada keluarga Ken Admiral. Kebetulan pernah Bapak Achiruddin datang ke rumah kami tanggal 29 Desember 2022. Tetapi sampai di sana, mungkin Pak Achiruddin emosi jadi akhirnya ribut di rumah saya, kata Elvi. Ya tidak ada rasanya perdamaian lagi. Karena seharusnya Pak Achiruddin jangan marah-marahkan Pak di rumah saya. Akhirnya ribut, bicaranya mulai kotor, akhirnya ya tidak ada apa-apa, sambungnya. Elvi pun menceritakan, awal mula hingga akhirnya Achiruddin meluapkan emosinya dan berkata kasar saat kedatangannya tersebut. Awalnya, suami Elvi yang bernama Zulkifli mengatakan tidak terima atas apa yang dilakukan Aditya terhadap anaknya. Tapi, Achiruddin malah membalas hal tersebut dengan mengatakan ketidakterimaannya dengan bahasa kasar. Suami saya bilang, anak saya baru pulang sekolah, belum pun saya jumpa. Begitu saya jumpa udah hancur mukanya, gak bisalah saya terima Pak. Baru Pak Achiruddin bilang, saya juga gak bisa terima anak saya kok diktol-katolin. Di situ langsung jadi panas, akhirnya ributlah di situ, suami saya pergi, Pak Achiruddin balik, meninggalkan rumahnya. Kata Elvi menceritakan suasana saat AKBP Achiruddin mendatangi kediamannya. Akibat kejadian tersebut, hingga hari ini, keluarga korban tidak menerima itikat baik ataupun permintaan maaf dari pelaku penganiayaan. Ketika ditanya apakah keluarga korban mendapat intimidasi dari pelaku, Elvi mengaku tidak mendapatkan hal tersebut. Sambil menangis, Elvi mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut atas kinerja yang membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan keluarga. Sesudah itu, kami berharap dari Polrestabes, mungkin di Polrestabes Lamaya. Sampai akhirnya kami bermohon melapor ke Polda Sumut. Terus terang di Polda hanya 15 hari. Alhamdulillah, ini luar biasa loh. Karena Bapak lihat sendiri videonya kan Pak. Kek manalah dipijaknya anak saya, kalaulah itu anjing Pak gigit kita. Sudah ampun-ampun pasti itu ditolong loh Pak, kata Elvi sambil menangis. Untung anak saya gak meninggal Pak, ucapnya sambil menangis histeris.